Yesus perlu mati nggak buat orang yang bertobat itu? Kan belum. Kalau Yesus perlu mati dan tidak, itu kehendak Tuhan. Nah, kalau begitu, kalau Bapak pertanyaan begitu, Ya. bilang pernyataan begitu, orang yang tadi mendengar perkataan Yesus, kalau tidak bertobat kamu tidak masuk surga. Dia bertobat, dia masuk surga menurut Bapak. Jangan. Berarti Ya. Yesus kan sebenarnya tidak perlu mati untuk orang itu. Tidak. Nah. Tidak. Beda konteks. Buktinya sudah masuk Sabar surga. dulu, beda konteks. Bukan orangnya masuk surga nggak, Pak? Beda konteks, Nggak, Pak. orangnya masuk surga. Pertanyaannya enggak. Enggak. Orang yang bertobat ini, Beda konteks. sebentar, orang yang bertobat ini masuk surga kan menurut Begini Bapak kan? saudaraku, Ya. Pak Dondi baca baik-baik dulu Matius 9 ayat 2. Oh, sudah Pak. Kamu dosanya sudah diampuni. Sudah. Sekarang begini Pak, orang yang bertobat tadi mendengar perkataan Yesus, sebentar Pak. Berarti Sebentar, dia mati masuk surga dong? Iya. Ya, iya. Orang yang pertanyaan saya, Yesusnya perlu mati enggak? Sudah, itu jangan ditanya. Enggak, saya harus bertanya. Saya harus bertanya. Karena orang bisa mati dan dia masuk surga tanpa Yesus disalib. Orang itu bertobat dan tidak mempengaruhi karya Allah untuk dosa dunia dihapus lewat pengorbanan Yesus di kayu salib. Oke, kalau Bapak bicara Itu. begitu, Iya. berarti sebenarnya Yesus tidak perlu disalib untuk orang itu. Kalau Bapak bilang itu karya Allah, tunjukin ke saya, Pak. Karya Allahnya di mana? Maksudnya perintahnya, rencananya, pelaksananya dari mana? Di dalam 1 Timotius 1 ayat 15. Kata Yesus, Pak, saya minta. Kan tadi saya bilang, pisahkan ajaran Yesus dan ajaran Paulus. Ya. Ya. Yesus bilang bertobat. Paulus bilang, kalau kamu mulutmu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Ya. baru kamu selamat. Di mana ayat itu? Roma 10 ayat 9. Ya. Ayo, saya baca. Saya baca. Nah. Roma 10. Saya jadi kayak pendeta ya, Pak ya. Roma 10 ayat 9. Jika kamu Sebab jika kamu mengaku dengan mulut. Nah, ini nih, pakai kamera nih yang agak lama nih. Saya bacanya harus di sini nih. saya baca Gimana aja. toh? Saya baca aja kalau gitu. Nah, Bapak yang baca. Roma 10 ayat 9. Mungkin kacamatanya perlu Harus ditaruh ini. Kacamata harus dirubah itu. Oh enggak, masalahnya Bible-nya harus di sini, Pak, supaya yang nonton juga Sebab melihat. jika Sebentar, Pak. Oh. Bible-nya harus di sini. Oh ya udah. Nah, bisa nggak Pak kebaca? Oke, boleh. Bisa nggak toh? Oh, ketutupan kepala. Kalau gitu kita baca di laptop aja. Laptop aja ya. 10 ayat 9. Bentar. Silakan Pak Kris bacain, nanti di laptop juga kelihatan, Pak. Bapak boleh pegang. Oh ya, bisa. Nah. Bisa. Roma 10 ayat 9. Tolong bacain. Nah, itu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, Iya. maka kamu akan diselamatkan. Nah, itu ajaran Paulus bukan, Pak? Ini bukan ajaran Paulus, itu mengajarkan firman Tuhan. Enggak, ini ajaran siapa, Pak? Ayat ini. Roh Kudus, ilham Roh Kudus yang disampaikan lewat Paulus untuk ditulis. Gini, Pak. Kalau Enggak, sebentar. Ini Bapak mau klaim Roh Kudus? Roh Kudus. Oke, ini Alkitab ini ditulis atas dorongan Roh Kudus. Oke. Bukan manusia. Ini perkataan siapa, Pak? Dianggap perkataan siapa? Firman Tuhan. Enggak, itu dianggap perkataan siapa? Roh maksudnya? Kudus sama dengan Jadi Kristus. bukan Paulus. Paulus itu adalah perantara. Oke, jadi perkataan Atas Paulus bukan. dorongan 2 Petrus 1. Saya nggak nanya inspirasi siapa, Pak. 2 Petrus 1 ayat 22 20 21 22. Saya nggak nanya inspirasi siapa. Ini perkataan siapa? Paulus berbicara atas nama Ini Paulus ya. atas nama Roh Oke, Kudus. Paulus. Kalau Matius 18 ayat 3 perkataan siapa, Pak? Sama. Perkataan siapa? Itu perkataan firman. Firman siapa? Ya tadi yang sudah Enggak, yang dibaca. berkata siapa? Matius 18:3. Ya, tadi kan yang sudah dibaca toh. Iya, siapa? Perkataan siapa? Loh, itu kan Tuhan Yesus toh. Yesus yang ngomong. Ya. Sama nggak, Pak? Kalau nggak bertobat, kamu nggak masuk surga. Kalau nggak mengaku Yesus Tuhan dan Juru Saya Selamat, tanya dulu. kamu selamat. Paulus diberi kuasa oleh Tuhan. Lebih kuasa siapa? Paulus diberi kuasa, Roh Kudus dikaruniakan kepada Rasul Paulus. Jadi Paulus lebih kuasa dari. Paulus menerima mandat itu dari Yesus. Oke. Terus Jadi kalau dia- menerima mandat dari Yesus, Dia berbicara firman ini itu berdasarkan mandat. Dia tidak sembarangan berbicara. Oke. Dia menyampaikan apa yang dia dengar, oke. apa yang dia lihat, itu yang dia sampaikan di sini. Oke. Jadi Kalau nggak- begitu, berarti kalau Paulus menerima inspirasi dari Yesus atau Roh Kudus, Nah, kita kembali ke sebentar, Pak, konteks. sebentar. Saya lagi bicara nih, Pak. Nah, jadi kalau Bapak bilang ini adalah inspirasi Roh Kudus Jelas. yang berbicara, sebentar, Pak. Ilham Ya, Roh tolong Kudus. dengerin saya, Pak. Ya. Kalau Bapak bilang ini inspirasi Roh Kudus yang dikatakan oleh lewat Paulus dan Bapak bilang
Paulus menerima kuasa dari Yesus, Ya. berarti Yesusnya pelin-pelan kalau gitu. Oh, kok pelin-pelan? Nah, sekarang Yesus bilang, kalau tidak bertobat nggak masuk surga. Di Roma 10:9, kalau kamu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah dibangkitkan Allah, kamu selamat. Makanya Beda apa sama, Pak? makanya Bapak selamat dulu. Nah, makanya beda apa sama ini? Bapak selamat dulu, baru belajar Alkitab, itu masuk pengetahuan Saya kebenaran. tanya, Pak, maksudnya sama nggak Matius 18:3 sama Roma 10:9? Kalau Pak Dondi belum selamat, Hah? Pak Dondi tidak akan ngerti ayat-ayat itu, Pak. Wah, gini, Pak, gini, Pak. Ayat-ayat itu membuat Bapak sendiri jadi bingung. Enggak, saya nggak Karena bingung. Justru sekarang Bapak lagi bingung nih. Oh, iya, saya tanya. Loh, Saya tanya, Pak, saya tanya, ya. bagaimana Matius 9? Bagaimana Matius 9 ayat 2? Matius 9 kalau dia Apa? beriman Ya. diampuni. Sudah mati belum? Belum. Yesus sudah mati belum? Belum. Dia selamat nggak? Siapanya selamat? Yang tadi yang orang yang lumpuh belum mati kan, Pak? Dia selamat nggak? Selamat kalau dia beriman. Berarti tanpa Yesus mati juga toh? Iya. Ya. Nah, terus berarti Yesus perlu disalib nggak? Yesus perlu dan tidak itu kemauan Allah. Nah, tolong tanya. Tolong Pak tunjukin saya ayatnya. Allah minta Yesus supaya mati di atas kayu salib buat nebus dosa Bapak. Allah mengutus. Ya. Yohanes 3:16. Oke. Mana salibnya mati? Baca Nah, Yohanes. saya udah hafal. Karena begitu besar kasih Allah atas Ya. dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Jelas dong. Disalibnya Jelas. mana, Pak? Disalibnya mana? Sudah lah enggak. Itu salib itu adalah simbol daripada hukuman bangsa Romawi. Ada salibnya Sudah lah, nggak? sudah. Di Yohanes? Oh, enggak, jangan. Jangan itu. Jangan, Pak, jangan gitu. Nah, Bapak jangan menampilkan sendiri. Yohanes 3:16, di mana dia harus mati di atas kayu salib, Pak? dasar Pak Dondi tidak kuat. Silakan Kenapa ajarin tidak saya. kuat? Karena Ajarin terbukti ketika saya ajukan Matius pasal 9, Iya. Bapak ternyata bertentangan dengan apa yang Bapak Enggak maksudkan bertentangan. di dalam Kalau orang Matius lumpuh, pasal 18. Kalau orang lumpuh, Udahlah. nanti dulu kan saya baru menjelaskan juga, Pak. Kalau orang lumpuh dia beriman, dosanya diampunin, betul, Pak. Tapi dia belum mati. Begini saudaraku, Dia belum mati loh, Pak. saya baik selamat dulu lah, karena Bapak ini masih orang berdosa. Saya bisa bertobat. Bapak sudah bertobat belum? Saya orang kudus. Bapak sudah bertobat belum? Sudah beres. Sudah bertobat. Sudah selesai. Sudah bertobat dari tidak manusia. Saya tidak berbuat dosa. Oke, sekarang kita bandingkan dengan perjanjian lama, Pak. Tidak usah bahas soal perjanjian lama. Enggak, itu gini. pengetahuan. Enggak, gini. Pengetahuan. Gini. Kita bahas Bapak bicara, saya dengerin. Saya bicara, Bapak bahas dengerin. ini dari sini saja. Oke, karena yang Bapak tunjukkan di sini, ini semua perkataan Paulus. Jangan Pak Dondi. Ini perkataan Paulus Pak semua ini. Dondi belum percaya, jadi belum Memang bisa saya tidak mengerti percaya, apa. Pak. Buka 2 Korintus 3. Ayo silakan buka. Buka 2 Korintus. Perkataan siapa, Pak? Yesus atau Paulus? Pokoknya itu firman Allah. Enggak. Paulus Paulus itu Yesus. tidak berbicara atas dorongan Roh Kudus. 2 Korintus Ayo. berapa? 2 Korintus berapa? 2 Petrus. Oh, 2 Petrus. Tadi Bapak bilang Buka 2 Korintus 3 Oh, 2 Korintus. 2 Korintus 3. ayat 14. Oke, perkataan siapa nih, Pak? Firman Allah adalah ilham Allah. Pak, saya Roh nanya Kudus. inspirasi atau Roh bukan? Kudus berbicara atas Roh Kudus menyampaikan firman Allah kepada rasul-rasulnya untuk menyampaikan 2 kepada Korintus 3 manusia. berapa, Pak? Ayat 14-15 lagi. 2 Korintus 3 Ayat 14-15. 14-15. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul. Sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkan, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa ada selubung yang menutupi hati mereka. Kalau Bapak sudah memiliki Roh Kristus, baru Bapak ngerti Alkitab ini, Pak. Selama Bapak dengar dulu, selama Bapak selubung belum diangkat, belum percaya pada Yesus, sampai ayam tumbuh gigi pun Bapak tidak akan bisa mengerti Alkitab. Oke, saya tanya sekali lagi, Pak. Ini perkataan siapa? Firman Allah. Ini ilham. Saya tidak nanya ilham atau inspirasi, ini Pak. tertulis kan? Ini tulisan siapa, Pak? 1 Korintus, 2 Korintus. Ini firman Allah, ilham Allah Iya. kepada Rasul Paulus. Berarti untuk ini disampaikan perkataan Paulus, Pak, ya? kepada jemaat di Korintus. Iya, berarti perkataan Paulus ya? Ilham Allah. Iya, perkataan Paulus. Ilham Allah lewat Paulus. Oke, berarti perkataan Paulus. Bukan perkataan Paulus. Ini perkataan Tulisan. Roh Kudus. Tulisan Paulus. Roh Kudus. Tulisan Paulus. Boleh ditulis karena Iya. Roh Kudus menyampaikan firman Iya, yang ditulis iya. oleh Berarti perkataan Paulus ya, Pak? perkataan firman Allah. Oke. Roh Kudus. Sekarang Bapak bilang tadi ini 100% firman Allah, Pak ya? Buka dulu, buka Tunggu dulu. sebentar. Saya ingin mengingatkan Bapak. 100%. 100%. Oke, Pak. Sebentar, Pak. Oke, supaya tidak lama-lama ya, Pak ya. Oke, silakan. Kan menarik. Iya, ini sangat menarik, Pak. Apa ini? Ini apa? Kitab suci Katolik. Saya
Tunggu sebentar, Pak. Semua- Bapak dengerin aja dulu. Kita ke sini Alkitab. Bapak dengerin saya dulu. Tidak, saya tidak akan bisa menerima. Oke. Saya sudah kunci. Oke. Di luar Alkitab itu ini saya tidak akan terima. Ya? Bapak buka dulu 1 Yohanes 5 ayat 7. Ini yang punya Bapak pegang, Bapak baca. 1 Yohanes 5 ayat 7. Ayat 7. Oke. Pertanyaannya hubungan dengan Buka dulu, Pak. Buka dulu, Pak. Baca dulu, Pak. Aduh, bro. Ayo, buka Pak dulu. Dondi. Ayo, sama nggak dengan ini, Pak? Bapak, Gitu. Sama nggak dengan ini? saya 1 Yohanes 5 ayat 7. Bapak boleh baca banyak buku, tapi saya hanya berpedoman pada satu buku. Yang ini aja. Ini saja. Ini aja. Oke. Ini enggak. 1 Yohanes 5 Jadi ayat kalau 7. Bapak bandingkan dengan ini, Saya baca, sama nggak isinya dengan Bapak? tidak benar. Saya baca, Bapak sama nggak isinya? Saya saya bilang tidak Bapak benar. buka 1 Yohanes Saya 5 tidak ayat 7. terima itu. Bapak buka 1 Yohanes 5 Saya ayat pegang 7. ini. Iya, buka. Berani nggak Pak buka? Berani buka nggak? Loh, 1 Yohanes 1 Yohanes 5 ayat 5 7. 7. Buka. Loh, berani dong. Makanya saya baca sama nggak? Orang kudus kok anak Tuhan. Baca, Pak. Bapak kan masih ada selubung di mata. Saya baca sama nggak dengan itu? percaya. Saya baca sama nggak dengan itu? Sebab ada 3 yang Ya. memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Pertanyaannya apa? Saya baca sama Enggak usah. Enggak, Bapak baca. Enggak bisa. Saya tidak akan setuju dengan Bapak pegang. Bapak enggak bisa. Bapak pegang. Itu kan Alkitab Katolik. Iya, Bapak pegang. Bukan saya. Bapak pegang. Enggak usah. Bapak lihat. Saya tidak dengar itu. Saya baca. Anda usah, jangan berapologetika lah. Oh. Enggak usah. Jangan lari ke situ. Jangan alihkan. Bahas dari ayat ini saja. Kan iya itu Enggak, makanya. Sekarang saya minta Sudah, Bapak enggak buka. usah, Enggak mau. jangan lah. Bapak enggak mau buka. Saya sudah baca. Oke, sekarang saya baca, Pak. Enggak usah baca itu. Makanya Bapak tolong dengarkan. Enggak bisa. Sama nggak dengan itu, Pak? Tidak. Nggak sama dengan itu. Tidak benar. Tidak benar. Di luar Alkitab yang Oke. sudah tertulis tadi Sekarang saya tanya. Wahyu 1 ayat Oke, 3. sekarang saya tanya. Kitab Bapak yang itu ada berapa kitab, Pak? Sudahlah. Enggak, saya tanya Itu berapa kitab? pengetahuan. Enggak, berapa kitab? Pengetahuan. Berapa kitab, Pak? Bapak selamat dulu deh. Tahu nggak, Pak, berapa kitab? Bapak belum selamat. Enggak, selamat Bagaimana itu Bapak nanti. mau mengerti Selamat Alkitab? itu nanti, Pak. Sekarang saya tanya, itu ada isi berapa kitab, Pak? Enggak, selamat dulu Nah, lah. Bapak tahu atau enggak? Kalau itu masuk dalam kategori 1 Timotius 2 itu ayat 4 bilang setelah selamat dulu baru memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saya tanya Pak Kris. Pertanyaan soal berapa kitab itu masuk dalam poin yang Ya kedua. sudah, Bapak sebagai Memperoleh pendeta, saya tanya itu ada berapa kitab, Pak? Sudahlah. Lo enggak, kenapa sudahlah? Bapak baca aja berapa kitab dalam. Saya bisa sebutkan. Begini Pak Enggak, Don. ini. Saudaraku, Bapak tahu nggak? Bapak tahu nggak itu berapa kitab? Saudaraku belum selamat itu masalahnya. Pak, masalah selamat itu nanti, Pak. Nggak Itu bisa. urusan yang di atas, Pak. Nggak Masalah bisa selamat. berurusan di atas. Iya, sekarang itu Jadi berapa kitab? kalau Bapak Sekarang bilang- berapa kitab itu, Pak? Kalau banyak dosa, Berapa kitab? banyak dosa. Kalau saya masuk banyak mana? dosa, saya tinggal bertobat. Masuk mana? Bertobat masuk surga. Masuk. Bertobat masuk surga. Kalau dosa banyak, Bertobat masuk surga. Nah, Bapak bertobat nggak? dasar pertobatannya apa? Bertobatnya karena kita menyesali perbuatan kita. Iman timbul dari tidak- apa? Iman saya atas Tuhan yang Maha Esa, bukan atas Tuhan yang jadi Tuhan yang manusia. mana? Tuhan Tuhan yang yang mana? tidak jadi manusia, Pak. Iya, Tuhan yang mana itu? Tuhannya bangsa Israel, Tuhannya sekarang Nabi Muhammad SAW. Tuhannya siapa? Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Bapak buka Ulangan 6 ayat 4. Iya. Buka. Adonai Elohenu, Adonai. Buka dulu. Udah, saya udah hafal Pak di sini, Pak. Jadi Sema Israel, itu Adonai Tuhan- Elohenu, itu Adonai Tuhan- Echad. Itu Tuhan Israel, Pak. Iya, betul. Bukan Tuhan Pak Dondi. Sama. Sekarang gini. Mazmur. Oke. Mazmur. Oke. 187 ayat 19-20 mengatakan Oke. hukum Taurat itu, Yafir itu Oke. hanya khusus untuk Israel, bukan untuk Oke, Pak sekarang Dondi. ini kitabnya orang Yahudi, Pak. Gak usah, saya nggak Oh, masalah. kok nggak usah? Nggak usah. Katanya bukan Tuhan saya. Kita bahas dari sini. Katanya bukan Tuhan Kita saya. kembali ke topik. Jangan Nanti dulu, Pak. Nanti dulu. Ini Sudah. keselamatan juga. Keselamatan. Sudahlah, kan Oke. dari sini Tapi saja. Ini punya saya, Pak. Oh. Ini Saya tidak akan terima ini yang itu. itu perjanjian lama, Pak. Nggak, saya nggak. Ini perjanjian lama Bapak nih. Saya hanya baca firman Tuhan Keluarin, Pak, kitabnya. yang Ya. di Alkitab aja deh. Keluarin. Kitab Bapak keluarin. Gimana Bapak nggak tahu isi kitabnya ada berapa? Sudahlah, itu pengetahuan. Iya, udah Bapak nggak tahu. Saya Bapak nggak tahu. saya akan siap ajarkan Pak Dondi. Ah. Asal Pak Dondi mau. Boleh, ajarin saya. Kitab Protestan berapa kitab? Bukan, Bapak belum percaya bagaimana saya mau ajarkan Justru Bapak bikin saya pengetahuan. percaya, Pak. Bikin saya percaya, Pak. Bapak kalau bikin percaya, Bapak percaya dulu Yesus. Enggak dulu, saya percaya dulu berapa kitab. Iya, percaya dulu kepada Yesus. Nanti, Pak, nanti kalau Bapak Udah, bisa oh, ajarin saya, nggak baru bisa. saya percaya Yesus. Udahlah. Udah, Pak, nggak saya bisa namanya jawab. orang akal dulu, Pak, baru iman. Masa iman dulu, Begini, Pak? Pak. Oke. Bapak percaya dulu lah. Untuk selamat dulu, syarat tadi saya sudah kasih tahu.
1 Timotius 2 ayat 3 dan 4, ada dua kehendak Allah. Allah mau supaya manusia selamat. Oke. Baru yang kedua memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Yang Bapak bahas, mohon maaf ya, yang ada di YouTube Bapak itu saya udah lihat. Hampir 99% itu pengetahuan. Nah, memang harus pengetahuan, Pak. Tapi bukan. Nah, sekarang Bapak mau beriman tanpa pengetahuan. 2 Korintus 2 Sekarang Bapak mau beriman tanpa pengetahuan. Beriman kepada firman Allah ini. Tanpa pengetahuan. Pengetahuan nomor 2. Keselamatan sekarang dulu. Pengetahuan nomor 2, saya tanya ini ada berapa kitab, Pak? Gak bisa. Berapa kitab? Saya akan ajarkan Bapak. Tolong ajarin saya ini berapa kitab? Saya akan ajarkan, tapi bukan sekarang. Oke. Yang saya mau sampaikan itu yang sekarang aja, Pak. Begini, saudaraku. Gini. Bapak percaya dulu dong. Saya akan percaya kalau Bapak punya pengetahuan. Loh, yang pertama iman dulu. Enggak, pengetahuan dulu, Pak. Gak bisa, di mana? Sekarang Bapak mau bilang Yesus, tapi Bapak nggak tahu ini sih berapa kitab, gimana? Pak Doni masa masuk sekolah dulu baru mendaftar. Loh, mana yang benar? Yang benar dulu baru belajar Islam. Ya begitu. Sekarang Bapak udah tahu belum ini berapa kitab? Pernyataan Pak Doni tadi itu berhubungan pengetahuan. Betul. Saya justru kalau bisa kita nggak tahu isinya, bagaimana kita mau percaya? Saya bisa menjelaskan. Oke, sekarang ini berapa kitab? Saya berapa kitab? Jelaskan. Nah, coba berapa kitab, Pak? Gak usah lah, kayak itu masuk pengetahuan untuk apa bahas Betul. itu. Kita bahas intinya ya, fokusnya di konteks bahasan. Intinya nanti akan masuk, Pak. Percuma, Pak. Ini berapa kitab, Pak? Percuma, Pak. Ini berapa kitab? Saya tidak akan jawab. Ini berapa kitab? Saya tidak jawab. Ini berapa kitab? Saya tidak jawab. Biarpun Bapak 1 Korintus. Saya pengen tahu Bapak punya pengetahuan atau enggak? 1 Korintus 13 mengatakan. Kata Paulus bukan? Biarpun Bapak itu punya menguasai semua bahasa, Pak, yang saya ikutin perkataan Yesus, Pak. Kalau tidak punya kasih, nol besar. Yang saya ikutin perkataan Yesus, Pak. Yang saya ikutin perkataan Yesus. Oke, sekarang gini, ini berapa kitab? Bapak tidak bisa buktikan apa yang saya jelaskan tadi. Yang saya tanya dari mulai dari Matius 9 Bapak tidak bisa jawab. Saya sudah jawab. Orang yang beriman dosanya diampunin. Tapi orang lumpuh itu kan belum mati, Pak. Maaf, Bang Doni. Bapak ini kan tadi bilang, saya tanya, saya berdosa juga, saya tidak berdosa. Ini bingung. Enggak bingung. Kalau Bapak nanya saya berdosa, saya bisa orang berdosa. Itu membuktikan. Tapi kalau saya bertobat, saya bisa masuk surga, Pak. Itu artinya bahwa Bapak itu belum percaya. Saya tidak percaya Tuhan yang jadi manusia, Pak. Ya itu urusan Bapak. Nah, makanya sekarang saya tanya Bapak ini berapa kitab? Bapak selamat dulu baru Bapak saya ajarin mau nggak, Pak? Saya ajarin. Tidak perlu ajar saya. Ajarin mau nggak? Saya diajarkan oleh Roh Kudus. Oke, sekarang saya ajarin mau nggak? 1 Yohanes 2:27 buka. Ayo buka. 1 Yohanes 2:27. Tapi kalau saya suruh buka 1 Yohanes 5:7, Bapak mau ya? Bapak mau nggak? 1 Yohanes 5:7. Ya kan tadi sudah. Ayo 1 Yohanes 7 2 ayat 7. Baca 1 Yohanes 2 ayat 27. 27. Baca. Oke, sekarang 27. Baca. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Saya nggak perlu diajar sama Bapak. Ya udah saya tanya ini berapa kitab? Tugas saya datang untuk yang ini berapa kitab? Menjelaskan keselamatannya dulu. Yang ini berapa kitab? Itu pengetahuan. Yang ini berapa kitab? 1 Timotius 2 ayat 4. Bapak tahu ini? Pengetahuan ini masuk. Bapak nggak tahu? Bapak nggak tahu? Saya lebih tahu dari Bapak. Oke, tunjukin ke saya, ajarin saya, Pak. Bapak selamat dulu. Berapa kitab ini, Pak? Ya, Bapak sendiri tidak. Saya nanti akan selamat kalau saya sudah memilih Yesus, kalau saya percaya. Nah, sekarang kalau Bapak bilang selamat, Yesus ternyata tidak perlu mati untuk orang yang bertobat mati itu. Bro, nggak usah lah berapologetika. Loh, harus berapologetika, Pak. Bapak masih orang berdosa, masih ragu-ragu. Saya bisa bertobat. Bapak bertobat nggak? Dasar pertobatannya apa? Karena saya menyesali perbuatan saya. Mana bisa masuk surga? Nggak ada itu. Kata Yesus. Nggak ada. Kata Yesus apa, Pak? Kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk kerajaan surga. Percaya pada omongannya Yesus, bukan pada perbuatan Bapak. Tapi Yesus di sini mana ngaku Tuhan? Nggak ada. Enggak, Yesus di sini mana ngaku Tuhan, Pak? Sudah. Buka Yohanes 5 ayat 31-32. Ayo, Yohanes 5:30, aku tidak dapat berbuat apa-apa. Sabar dulu, jangan salah lagi. 5:30. Saya salah. 5:30 saya baca nih, Pak. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang salah dari saya? Baca dulu baik-baik. Oke, sekarang Bapak yang baca. Bapak yang baca. Baca baik-baik. Bapak yang baca. Bacain saya. Saya kasih tahu. Bacain saya, Pak. 1 Korintus 13. Yohanes 5:30-31 bacain saya. 1. Kalau tanpa dua orang saksi. Sekarang bacain saya, Kalau tanpa dua orang saksi, maka satu perkara itu enggak sah, Pak. Iya, sekarang bacain saya. Yohanes 5:30-31 bacain, Pak. Kalau untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi, di mana Yesus mengatakan bahwa Dia Tuhan? Kalau Yesus katakan bahwa Dia Tuhan, maka kesaksian itu tidak benar.
harus orang lain, berarti minimal harus 2 saksi yang memberi kesaksian. Ada kata-kata Tuhannya? Udah KO. Ada kata Tuhannya? Udah selesai. Ada kata Tuhannya, Pak? Sudah selesai. Tadi berapa tadi? Yohanes berapa tadi? Udahlah. KO benar, Pak? KO. KO dari mana? Di mana kesaksian sebagai Tuhan, Pak? Sorry. Kesaksian sebagai Tuhan atau sebagai Sudah, apa? bro. Artinya begini. Apa coba? Ayo, di mana? Udah Korintus. Ini mati nih. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ayo, yang mana tadi yang ada kesaksian Tuhan? Jadi begini aja. Kesaksian Tuhan mana tadi, Pak? Jadi begini saja. Tunggu. Kesaksian Tuhannya mana? Udah. Jadi begini. Kesaksian yang ada 2 saksi Tuhan itu mana, Pak? Begini, Bang Dondi. Iya, Pak Kris, tolong tunjukin saya. Kalau bersaksi dengan Tuhan dengan 2 saksi di mana, Pak? Sebaiknya kembali ke sini dulu dah. Nanti dulu. Ini pengetahuan semua yang kita bahas. Tolong dibacain tadi yang ada kesaksian saya Tuhan mana? Sudahlah. Loh, kok sudahlah? Berarti nggak ada. Lah katanya Bapak bilang Bapak tahu. Lah tadi kan saya Yohanes 5:30. Terus kenapa Bapak lari ke Korintus? Salah, bukan 30. Ya sudah berapa? Salah. 30 31. Tadi Bapak bilang 30 31. Salah. Berapa? 31 32. Oh, 31 32. Oke, sekarang kalau ada Tuhannya baru. Kalau tidak ada Tuhannya gimana, Pak? Bukan soal tidak ada Tuhan. Saya baca nih, Pak ya. Saya baca nih ya. 30 31 32 nih. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, mana Tuhannya? Kalau dia bilang dia Tuhan, itu Ya. kan pertanyaan Bapak. Saya baca lagi nih. Nah, Maka kesaksianku tidak benar. Iya, karena itu kan Mana kata Tuhannya? Ya, Bapak yang bilang Tuhan toh, bukan dia. Nah, sekarang Yesus ngaku nabi nggak di sini, Pak? Tanya saya tanya. Yang ngomong Tuhan kan Pak Dondi. Kan saya tanya, di mana Yesus ngaku Tuhan? Karena Yesus berkata bahwa kalau dia sendiri bersaksi, kesaksian, kalau dia bilang dia Tuhan, maka itu tidak benar. Loh. Harus ada, sabar dulu. Iya. Jangan Enggak, saya nunggu pernyataan Bapak kesaksian itu Tuhan. Udah. Itu Bapak melintir. Udah salah. Sekarang Yesus ngaku nabi ngaku nabi nggak? Dia bersaksi kalau dia sendiri yang ngomong. Saya baca aja nih, Pak. Saya baca ini biar para harus penonton, ada 2 orang saksi, Pak. biar para penonton juga baca nih, Pak. Yohanes 5 31 32. Ya. Sabar dulu, dari pertanyaan Bapak kan bicara Yesus ngomong. Saya bacain, Pak. Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain bersaksi tentang aku dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikan tentang aku adalah benar. Artinya orang lain yang bersaksi bahwa dia Tuhan. Ya mana? Tapi kalau dia bersaksi bahwa dia Berarti Tuhan, Yesus tidak mengaku sebagai Tuhan, kan? Bapak yang bilang Tuhan. Kan saya bilang, Gak di bisa, mana Yesus salah. mengaku sebagai Tuhan. Justru karena kalau dia mengaku dia Tuhan, kesaksiannya tidak benar. Sekarang Yesus mengaku sebagai nabi nggak? Orang lain yang sekarang Yesus mengaku sebagai nabi nggak? Sekarang Yesus ngaku sebagai nabi enggak? Kembali ke konteks. Enggak, saya tanya. Kembali ke konteks. Ntar dulu, Pak. Ntar dulu. Bapak percuma belajar ini semua ini. Menyesatkan pikiran Bapak. Sekarang di mana Yesus ngaku sebagai nabi? Banyak meramu, banyak ajaran yang masuk yang merusak pikiran Bapak. Kalau saya tanya, Bapak nggak bisa jawab, kenapa lari ke sini? Bapak belum percaya. Bapak memang belum percaya, Pak. Ya udah, kalau belum percaya selesai. Ya udah. Sekarang sudah selesai. Di mana Yesus ngaku nabi? Ya udah, berarti Bapak belum percaya. Sudah cukup. Saya bacain ini, Pak. Nah, Anda perlu dibaca. Bapak mau denger nggak apa-apa? Ini buat penonton, Pak. Buat penonton. Loh, untuk apa? Enggak, Bapak semua denger nggak apa-apa. Ini kan buat penonton. Itu Alkitab siapa? Ini punya Katolik. Ya, bukan punya saya. Bapak punya yang ini dari mana? Loh, ya dari mana? Dari mana, Pak ini? Itu pengetahuan. Dari mana? Dari mana ini? Sudahlah, Pak Doni. Ini dari mana, Pak? Coba-coba enggak, saya tanya. Ini dari mana, Pak? Kembali ke konteks ini. Enggak, saya tanya ini dari mana asalnya? Bapak nggak bisa bertanya tentang ini pernyataan nanti, saya. Pak, itu nanti, Pak. Nanti, tenang aja. Ini dari mana, Pak? Sudahlah. Bapak nggak tahu ini dari mana? Bapak boleh diskusi dengan pendeta yang lain, bahas ini. Bapak nggak tahu ini dari mana? Kita Bapak dari sini, Pak. Kita Bapak dari sini. Lah, itu menurut Bapak. Ini lihat nih, Pak. Sudah, anda saya dari mana? Itu kan Bapak yang buat. Ini, saya yang buat. Saya beli Pak di Kanada ini. Orang yang buat. Oke, sekarang saya bacain. Orang itu tidak berbicara. Sekarang saya bacain buat penonton, ya. Nggak usah. Bapak mau denger nggak denger? Bapak silakan. Baca yang di sini, bukan baca yang di situ. Saya bacain, Pak, yang di sini. Oke, saya bacain. Ya udah, itu Bapak denger ya. Ntar dulu, Pak. Jangan pakai referensi di luar kitab suci ini. Tenang aja, Pak, tenang aja. Saya bacain nih. Pak Donde. 1 Yohanes 5:7. Dengerin, Pak. Bapak boleh jago sama pendeta yang lain, tapi jangan sama saya. Oke, sekarang saya ini berapa kitab? Udah. Bapak belum percaya, bagaimana saya mau jelaskan? Enggak, saya tanya Bapak kalau jago, kalau Bapak jago ini berapa kitab?
Enggak usah. Lah, berarti Bapak belum jago kalau Pak begitu. Dodi sudah menyatakan bahwa Bapak belum percaya. Ya Oke, sudah, kalau ya sudah, bagaimana? makanya nih saya bacain Pak. Bagaimana? Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Saya tidak Bapa, membahas Firman dan soal Roh Kudus, pengetahuan. dan ketiganya adalah 1, dan 3 yang memberi kesaksian di bumi. Saya bacakan Pak, ini Pak. Kita bahas dulu tentang keselamatan dah. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam Pak, naskah Yunani. Saya 1 tunjukin di sini. Saya tunjukin di Timotius sini. 2 ayat 3 dan 4 itu Bentar kuncinya. Pak, saya tunjukin di sini Pak. Biar penonton juga lihat. Ya, Biar teman-teman Bapak juga lihat. ya penonton kan sudah ngerti ya, buktinya Bapak sudah Ah. Bapak tidak bisa menjawab. Menjawab Ya. apa? Yang mana Pak? Yang Ya bisa jawab? sudahlah. Bapak belum percaya kok. Loh memang nggak percaya, kenapa saya harus jawab? Berarti Bapak masuk neraka ya Oke, udah. masuk neraka kan saya di Bapak. Bagaimana mungkin Saya bacain dulu Bapak Pak. berdosa Saya bacain dulu Pak. Bapak Pak, tolong diam dulu. Bapak tolong diam dulu. Sabar, ini kitab suci. Iya, ini nggak bacain ini. Pikiran Allah ini. Iya. Masa pakai pikiran Bapak yang masih berdosa. Ini Bapak tulisannya mau- dari nggak Bible, usah, nggak usah. Ini Bible bukan? Saya tidak akui itu. Ini dari mana? Ini punya ini. Ini dari mana? Sudah, ini saya pegang. Ini dari mana? Asalnya kalau nggak dari sini Pak. Kita sudah sepakat kejadian sampai wahyu. Ini dari mana Sudah asalnya kalau lengkap, bukan dari sudah- sini Pak? Itu Bapak Berarti Bapak nggak tahu kalau kita Bapak dari Katolik. Bapak tidak perlu. Pendiri Bapak Protestan tidak siapa, perlu. Pak? Bapak Pendiri tidak Protestan perlu. siapa? Nggak usah. Masalah keselamatan. Martin Luther ngambil kitabnya dari mana Pak kalau nggak dari sini? Masalah keselamatannya Bapak Martin nggak bisa Luther jawab. ngambilnya dari mana Pak kalau nggak dari sini? Percuma, Pak, saudaraku. Bapak dari mana ini? Kalau Bapak mau beriman, Bapak bilang selamat masuk surga berdasarkan Udah ini. selesai. Saya tanya Pak, ini dari mana asalnya? Pemirsa sudah dengar langsung. Saya bacain dulu Pak. Saya kira sudah. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang Ya, paling tua. itu pikirannya Dan dia. Ini kitab ini Pak. Pikirannya manusia. Ya, biarin aja orang yang mau Ya, ngapain kita bahas Ya manusia. biarin aja, saya mau bacain buat penonton. Kita bahas pikiran Allah. Bagian ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan Pak kuno, bahkan Dondi. tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Pak Dondi Bapak tolong dengerin tadi dulu. sudah mengakui bahwa Bapak belum percaya. Bapak dengerin dulu. Kalau Pak. Bapak belum percaya, bagaimana bisa Bapak Ya, Bapak dengerin dulu aja. firman Tuhan? Bagian ini, Pak, ini kiranya aslinya kitab- sebuah catatan kitab- di pinggir halaman Kitab suci salah satu ini naskah pikiran terjemahan Allah, Pak. Latin yang Bapak nggak menghargai ini, Pak. Sabar, pikiran Allah, Pak. Ini kitab suci bukan, Pak? Kitab saya tidak akui itu. Lah, Saya ini dari tidak- mana? Ini dari mana? Saya pegang yang Saya tanya ini dari mana? Sudah kita udah sepakat. Dari mana ini kalau nggak dari sini, Pak? Wahyu 1 ayat 3 bilang Dari apa? mana itu dari? Wahyu 1 Itu ayat dari 3 mana? bilang. Sudah. Yang nyusun itu siapa, Pak? Sudahlah, nggak usah berapel Oh, dengan berarti saya. Bapak nggak tahu. Saya baca lagi, Pak. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman, salah satu naskah terjemahan Latin, Pak. yang kemudian, Pak jangan pegang, Bapak, jangan begini. pegang saya, Pak. Begini, Pak Jangan Dondi. pegang saya, Pak. Pak Dondi kan belum percaya. Tunggu, Pak. Bagaimana mungkin Bapak boleh ngomong kalau saya udah Belum- bisa ngomong baca ini, Pak. belum mengerti firman Tuhan? Iya, Bapak nanti ngomong kalau saya udah baca ini, ya. Sudah, saya nggak Enggak apa-apa. Bukan Saya buat Bapak, tidak bukan buat butuh. Bapak. Ini buat penonton. Nggak usah. Buat penonton. Penonton itu Ini channel mau- saya, Pak. Penonton itu Ini channel saya, Pak. Iya, tapi bicara yang Ya udah, yang Bapak ini. sudah ngomong tadi, udah dengerin. Sekarang saya mau baca. Untuk apa? Untuk penonton. Ya, untuk Ya apa? sudah dengerin dulu. Kenapa Penonton Bapak nggak mau mendengar dengerin? ini ajaran Ya sesat. sudah, dengerin dulu, Pak. Mendengar ajaran sesat. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin Aduh. yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Bapak boleh berdiskusi dengan yang lain. Pasti tidak. Tapi kalau asli, dengan Pak. saya kita kembali. Saya bagaimana mau berdebat sama Bapak? Bapak ini jumlahnya kita berapa aja nggak tahu. Bapak belum percaya. Bagaimana? Bukan masalah Bagaimana? percaya atau tidak. Bapak ini kan Kalau Bapak mau percaya kepada ini, Bapak harus tahu dong isinya. Pak Dondi ini mau belajar yang materi yang mahasiswa. Sementara Bapak belum jadi Oke. belum lulus SD. Kalau Bapak bilang jago. Sabar dulu. Kalau Bapak Itu- bilang itu- jago. itu- Oke. Itu ada Oke, kalau Bapak ada bilang jago. sistemik. Kalau Bapak bilang jago, satu ayat, Pak, di dalam Sudah tadi. Saya mau tanya, Pak. Saya mau Pertanyaan tanya. Bapak bilang bahwa Bapak Saya mau sendiri tanya. belum pasti masuk surga. Ya Satu sudah. kitab ini yang Sudahlah. mengajarkan Trinitas di ayat mana, Pak? Sudahlah. Ini Nggak tahu. pengetahuan. Nggak Saya tahu. tidak mau jawab. Loh, ini kan Ini kita kitab apa katanya? kembali konteks dulu. Oke, sekarang kembali ke sini. Iya. Ini perkataan siapa? Paulus atau Yesus? Firman Allah. Firman Allah. Ilham Roh Kudus. Yang nulis siapa? Ilham Roh Kudus. Sama nggak dengan Paulus. Matius 18:3? Sudah. Itu firman Allah. Sama nggak dengan Ilham perkataan Roh- Yesus? Firman Allah. Ya, firman Ilham Allah. Roh Kudus. Berarti pelin-pelan Allahnya. Tidak. Nah, kalau tidak Bapaknya- pelin-pelan, berarti Yesus mengajarkan yang lain dengan Paulus. Pikiran Pak Dondi yang pelin-pelan. Nah, kalau nggak pelin-pelan, Allah tidak pelin-pelan. berarti Yesus perlu mati nggak buat orang yang bertobat? Sudahlah, kembali Oh, sudah. lagi. Allah gimana?
Bagaimana saya Orang Yesus perlu mati nggak buat orang yang bertobat dan mati itu? begini, saudara, Perlu nggak? bagaimana saya mau jelaskan pada orang yang belum percaya? Bikin saya percaya, Nggak Pak. percaya, iya. Bikin saya percaya. Ya percaya ini dulu. Ini Paulus, Pak. Saya nggak percaya Paulus, Pak. Lalu kalau gitu mau percaya siapa? Percaya Yesus. Ya. Ini kan firman Yesus juga yang lewat Paulus. Bukan, ini tulisan Paulus. Oh, Pak. nggak bisa. Nggak bisa gimana? Ini tulisan Paulus. Bapak baca dulu. Ya, mana? Baca mana? 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius Paulus atau bukan, Pak? Sudahlah. Saya tanya dulu Itu dong. rasul. Iya, Paulus bukan. Jangan bantah loh. Saya tanya Paulus Sabar bukan. dulu. Saya tanya Paulus atau bukan? Paulus itu rasul Tuhan Yesus. Saya yang nggak nanya dia diangkat. rasul atau bukan, Pak. Dia Paulus bukan? Dia Paulus adalah bukan? rasul. Oke, Paulus. Dia 2 angkat, Timotius Pak. berapa, Pak? 3 ayat 16. 16. Oh, itu ayat sisipan, Pak. Alah, enggak usah. Udah dirubah. Itu pikiran Bapak. Bukan yang ngomong Isaac Newton, Pak. Nggak ada. Nah, ini saya tunjukin. Saya nggak perlu itu apa? Isaac Newton bilang 1 Timotius 3:16 ayat saya 10, Pak. tidak butuh pikiran dia. Loh, Saya hanya mau pikiran pinteran firman. Bapak? Nggak Apa? ada. Isaac Newton pinteran mana? Nggak ada. Pinteran mana, Pak? Nggak ada itu. Bapak sama Isaac Newton pinteran Nggak mana? ada. Dia belum percaya. Udah percaya dong. Nggak ada. Kristen, Pak. Bagaimana Bapak buktikan Orang dia Kristen percaya? ini. Iya. Bagaimana Bapak bisa buktikan? Ini saya tunjukin. Bapak sudah uji imannya. Saya tunjukin. Saya Sudah. tunjukin. Sudah uji imannya. Saya nggak bilang uji iman, saya bilang Newton bisa. bilang 1 Timotius 3 Baca 1 itu ayat Tesalonika sisipan. 5. 1 Tesalonika Nanti dulu, 5, Pak. Nanti 21. dulu, Pak. Nanti, Ujilah oke. segala sesuatu dan pegang yang baik. Isaac Saya nggak Newton. butuh ini. 1 Timotius 3:16. Ini tafsiran orang. Saya Iya. tidak mau. Pinteran mana Bapak Nggak sama Isaac bisa. Newton? Saya diajarkan Roh Kudus. Pinteran mana Bapak sama Isaac? Saya. Pinteran Bapak. Saya Bapak diajarkan menciptakan Roh Kudus. hukum apa? Nah, sudahlah. Hukum apa Bapak ciptakan? Sudah, jangan lagi Hukum gravitasi Ini Bapak ciptakan? mengalihkan Enggak. semua pertanyaan Bapak. Karena alihkan. Bapak sebutkan Udahlah. 1 Timotius 3:16. Percuma, Pak Doni. Saya langsung kasih ini, Nggak Pak. usah, jangan Ayat begitu. sisipan, Pak, itu, Pak. Bapak jangan, Yang ngomong bukan jangan saya. mengalihkan. Dari pertanyaan 1 belum selesai, Bapak alihkan pertanyaan yang Kan lain. Bapak saya kasih ayat. Padahal Bapak kasih ayat. kita kembali ke konteks. Iya, Bapak kan kasih ayat. Bapak lari-lari terus. Bapak kasih ayat Bagaimana kan? Bapak 1 bisa 3:16 kebenaran? kan? Nggak bisa, Saya udah. buktikan itu ayat Udah palsu. selesai. Orang belum percaya, belum akan ngerti. Ya firman. udah, yang mana lagi Pak yang nggak palsu, Pak? Yang mana lagi? Nah, ada. Kamu harus Ini percaya. kata Isaac Newton, Pak, bukan kata Harus saya. Nggak ada itu. Dia Ya sudah, belum- ini pinteran mana Bapak Nah, sama dia? Saya diajarkan. Bapak Roh bikin Kudus. hukum apa? Saya diajarkan Roh Bapak Kudus. bikin hukum apa? Sudahlah, udah. Ini orang nomor 3, Pak, yang paling punya pengaruh Itu di dunia, menurut Pak. Bapak. Bukan menurut saya, Ya, menurut Michael H. Hart. Bapak bangga-bangga dengan ini. Ini semua nggak ada artinya, Pak. Loh, Bapak kitabnya dari mana? Kalau nggak dari sini. Kitab Bapak dari mana? Kalau nggak Sudahlah, dari cukup, sini. Pak. Cukup. Percuma, Ini Pak. paling sedikit, Pak. Nggak nyambung. Saya ajarin, Pak. Saya nggak perlu. Saya ajarin. Saya roh yang ajar. Ini 66 kitab. Sudah, saya Ini 73 kitab. pengetahuan saya nggak perlu. Itu Ini nomor 2. 78 Bapak kitab. belum percaya bagaimana Bapak mau Ini mengerti 81 firman. kitab. Nggak usah. Yang mana yang bukan firman Tuhan? Saya tidak butuh itu. Yang Bapak mana yang jalan. bukan firman Tuhan? Sudah, itu bukan. Berarti ini bukan. Bukan. Nah, ini dari mana? Yang menambah itu. Ya, ini dari mana? menambah. Ini dari mana? Sudah, Ini dari mana? Ilham Allah. Iya, dari mana? Ilham Allah. Asalnya dari mana kitab ini? 2 Korintus pasal 3 Asal kitab ini dari mana, Pak, kalau nggak dari 2 sini? Korintus 3 16. Iya, ini dari mana? Bapak jangan berdalih. Yang susun ini Jangan siapa? beralih. Yang susun ini siapa? Nggak usah, jangan Enggak. berdalih. Yang susun ini siapa? Bapak sudah tidak Yang susun ini siapa, Pak? Bapak tidak bisa lagi menjawab pertanyaan yang saya ajukan dari Apa kitab coba? suci. Yang mana? Bapak lari ke kitab-kitab itu. Yang mana Untuk pertanyaan apa? Bapak? Pertanyaan Bapak yang mana? Ah. Pertanyaan Bapak yang mana? Udahlah, Sudah saya lari jawab gitu. semua, Pak. Yang mana yang saya belum jawab? Udah hukumlah lari ke ini. Yang mana yang saya belum jawab? Ya Yang udahlah. mana yang saya belum jawab? Udah Pak Dondi. Yang Lebih mana baik yang Bapak belum saya rendah jawab? Yang hati, mana? Rendah hati saja. Enggak. Terima, dengar Saya dulu coba rendah hati nih, Injil. Pak. Saya rendah hati nih. Dengar Injil Oke. supaya selamat. Saya rendah hati nih, Pak. Supaya Bapak masuk surga Pertanyaan dulu. Bapak mana yang belum saya jawab? Baru kemudian masuk surga dulu, baru Bapak belajar Alkitab. Kalau Bapak belajar, Oh. Bapak mengandalkan diri sendiri. Oh, jadi masuk surga dulu, Saya- baru belajar ya, Pak, ya? iya dong. Oh. Ya memang satu Jadi Timot- Bapak bukan belajar dulu, baru masuk surga nanti. Enggak dong, saya diajarkan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak harus masuk surga dulu. Bapak belum diajarkan sama Roh. Berarti Bapak belum Pantesan masuk nggak surga, ngerti. belum belajar dong, Pak? Oh, saya sudah pasti. Sudah masuk surga belum? Pak, pasti. Sudah belum? Pasti, nama sudah terdaftar di Sudah surga. belum? Sudah. Berarti belum belajar dong? Sudah terdaftar Berarti di belum surga. belajar dong? Saya diajarkan Kan Roh. tadi Bapak bilang Roh masuk Kudus. surga dulu baru belajar. Wah, 1 Timotius 2 ayat Kan 3 Bapak dan 4. bilang masuk surga dulu Itulah baru yang belajar. baik dan yang berkenan Oke, pada Allah juru oke. selamat kita. Oke. Yang menghendaki supaya Sekarang, manusia selamat. Bapak bilang masuk baru surga yang dulu, kedua baru belajar. memperoleh pengetahuan akan kebenaran.
Terus? Belajar itu nomor 2. Oke. Nomor 1 itu dengar Injil dulu supaya selamat. Itu maksudnya. Ini ada Injil palsu Pak di dalamnya Pak. Apa kata Bapak? Kata ini. Kata Bapak. Ini saya bukain Pak. Iya, Kalau Bapak mau baca nih. Bapak boleh bersetuju dengan ini. Pasti tidak Tapi asli. Loh, sekarang Bapak kitab ini dari sini. Terus Bapak nggak terima ini. Sudah. Dalil Bapak semua sudah dipatahkan. Patahkan nama siapa? Saya sudah patahkan. Patahkan dari mana? Ini Bapak Bapak belum udah baca percaya. belum? Bapak belum Enggak, percaya ini Yesus. bukan masalah percaya nggak percaya Pak. Bapak belum percaya Ini Yesus. ayat tidak asli. Bapak belum percaya Yesus. Bagaimana mau mengerti semua ini? Ini yang bilang tidak asli Pak, bukan saya. Bapak sudah tahu siapa yang bilang ini? Ini gerejanya. Siapa gereja Ini siapa? yang bikin AND. Ini Ya, Bapak nggak percaya sama orang. Nih Pak, baca nih. Ini yang ngeluarin siapa? Departemen Agama Republik Indonesia. Oh, ya. Bapak nggak percaya nih? Resmi. Saya tidak percaya. Departemen Agama RI Pak. Oh, Bapak mudah sekali terpengaruh dengan tulisan-tulisan itu. Enggak, ini RI Pak, Republik Indonesia. Sudahlah, udah. Sudahlah Pak. Udah cukup. Sudah nggak bisa bantah Pak. Bapak sudah tidak bisa menjawab. Menjawab kalau apa? Masuk surga. Yang mana Sudah jawaban? selesai. Pertanyaan apa? Bapak belum percaya. Memang belum percaya. Ya, kalau itu belum- bukan pertanyaan. Kalau belum percaya itu belum bisa ngerti firman Allah, Nah, Pak. sekarang bikin saya ngerti Pak, makanya. Ya makanya tadi saya sudah bilang, Yesus mati hapus dosa Bapak. Semua Kata dosa siapa? Bapak. Kata siapa? Semua dosa Bapak sudah Kata Yesus dihapus. atau kata Paulus? Semua dosa Bapak sudah lunas dibayar. Kata siapa? Sudah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kata siapa, Kapanpun Pak? meninggalkan dunia pasti ke sorga. Dan Kata Yesus sesudah atau kata Bapak yakin Paulus? menjadi orang kudus, Ya. pasti masuk sorga. Kata Yesus Maka atau kata Bapak Paulus? harus berbuat baik. Kata Yesus atau kata Setelah Paulus Pak? Bapak selamat, baru Bapak belajar Kenapa Bapak nggak Alkitab. jawab saya? Itu kata Paulus atau kata Yesus? Itu ilham Roh Kudus, bukan kata siapa-siapa. Kata siapa? Roh Kudus. Iya, kata Paulus atau kata Roh Yesus? Kudus itu adalah firman Yesus juga. Oh, firman Yesus. Sudah. Berarti Yesus pelin-pelan dong. Kok kopin pelan? Lah, Yesus bilang, Bapak- kalau kamu tidak bertobat, kamu tidak masuk surga. Bapak punya pertanyaan itu dari pikiran Bapak yang Les, Bapak sendiri nggak tolong ngerti. jawab saya, Nggak yang bisa. mati, yang bertobat Bapak itu. lari-lari. Bapak Ya tadi udah. udah bilang masuk surga kan? Percuma kan? Berarti Yesus kan nggak perlu disalib Pak kalau begitu. Begini Bapak, kita bahas di keselamatan aja. Ini bahas semuanya Paulus Jangan Pak. lari-lari kemana-mana. Enggak, ini semuanya Paulus. Ini firman Allah. Yang mana firman Allah? Yang mana? Terus Bapak mau percaya apa? Sekarang saya tanya. Saya percaya perkataan Yesus. Ya, perkataan yang mana? Bertobat, makanya masuk surga. Yang mana? Itu Matius 18:3. Apa syaratnya bertobat? Bertobat dan menyesali perbuatannya. Bagaimana caranya Bapak? Menyesali perbuatan kita, tidak mengulangi perbuatan kita yang jahat, itu namanya bertobat. Bapak orang berdosa Oke, bagaimana bisa? sekarang buka Pak Yesaya. Yesaya pasal Ya udahlah. 1. Ayo Pak, buka Pak Yesaya 1 Nggak Pak. usah, udah. Kok nggak Percuma. usah? Bapak Kita tidak- buka Pak Yesaya Pak. Begini Kita Pak buka. Dondi, kalau kita hanya debat kusir, Enggak, Bapak kan makanya. membawa ke pengetahuan. Gini. Bapak kenapa? Makanya gini Pak. Udahlah. Kalau Bapak datang ke sini pakai jas, tapi Bapak nggak punya pengetahuan, lah buat apa? Ya iyalah, pengetahuan. Buat apa? Sabar, pengetahuan dunia dan firman Allah beda. Nah, sekarang saya mau Pengetahuan paling tahu firman Bapak. Allah diajarkan Kalau oleh Bapak Roh memang Kudus. punya pengetahuan, tolong ajarin saya, Pak. Lah, kan Ini saya berapa sudah kitab, ajarkan. ini berapa kitab, Sekarang ini berapa Bapak diam dulu. kitab, ini berapa kitab. Bapak Gitu. tenang dulu. Bapak tenang dulu. Kalau Oke. mau saya ajarin. Kalau saya dengerin, Bapak nanti mau dengerin nggak? Bapak, Saya tanya dulu. loh kan Bapak Kalau saya dengerin, Bapak mau dengerin nggak jangan nanti? pelintir lagi omongan. Bapak Kalau bilang, Bapak ngomong saya dengerin. saya mau belajar dari Bapak. Oke, saya mau belajar. Sekarang kalau Bapak ngomong saya dengerin. Sekarang saya injili Bapak. Nanti ya. kalau saya ngomong, Bapak mau dengerin nggak? Saya injili Bapak dulu dah. Kalau saya ngomong, Bapak mau dengerin Bukan, nggak? bukan. Oh, kalau Bapak nggak mau dengerin, ngapain saya dengerin Bapak? Itu Bapak omongannya. Kalau Bapak mau ngomong, saya dengerin. Kalau tidak bisa menjawab, Tapi kalau saya ngomong, kalau Bapak mau tidak bisa, dengerin nggak? kalau bisa menjangga, Yang Bapak mana? hanya bertahan pada ini. Yang Paulus. mana yang nggak bisa Ini jawab, Paulus, Pak? Ini Paulus. semua kata Paulus. Kamu. Bapak bawa Mazmur 51, ini konteksnya apa? Udah. Kamu nggak Konteksnya ngerti. apa? Kamu nggak ngerti. Oke. Sampai mati pun kamu Oke. tidak akan mengerti. Kalau Bapak ngerti, tolong ajarin saya, Pak. Firman Allah ini kudus, Pak. Suci. Tolong ajarin saya ini, Pak. Pikiran sekarang. Allah, Pak. Oke, sekarang saya tanya Bapak. Oh. Saya tanya Bapak nih ya. Percuma Pak Dondi. Kalau Pak Dondi hanya Oke. mengandalkan ini nggak masuk dalam hitungan. Oke, sekarang saya tanya, Yesus lahirnya di mana, Pak? Sudahlah, sudah itu pengetahuan nanti. Lah, kok mengetahui? Lah iya, Bapak main lari-lari. Yesus lahirnya di mana? Pertanyaan Bapak selalu lari-lari dari konteks. Bapak nggak punya pengetahuan. Udah. Oh, ya sudah. Bapak nggak tahu Yesus lahir di Percuma, mana? udah. Sudah. Bapak nggak tahu Yesus lahir di mana? Sudah, itu pengetahuan nanti. Loh, Bapak nggak tahu. Yang penting keselamatan dulu nomor satu. Saya akan percaya kalau Bapak bisa ajarin saya. Ya kan saya sudah Nah, injili. makanya sekarang saya tanya, Bapak bisa jawab nggak? Ketika saya Yesus lahir di mana? ketika saya jawab,
Bapak bilang itu Paulus. Lah memang, Bagaimana Bapak memang percaya? Paulus. Lah, Lah Bapak nggak tahu nih tulisan Paulus apa punya Yesus. berarti Bapak tidak percaya bahwa ini kitab suci ini adalah Alkitab pikiran Allah. Lah memang ada yang tidak asli di sini. Yang ngomong ini bukan saya. Bagaimana bisa membuktikan bahwa omongannya benar? Oke, sekarang saya tanya Bapak. Enggak, kau jawab dulu. Kalau Bapak mau bukti, jawab saya. dulu, Ya jawab sudah saya dulu. jawab nih Pak. Saya jawab nih. Ya, jawab. Saya jawab. Bapak Bible-nya disusun. Sudah jawab dulu. Lah, kok mau dijawab nggak mau gimana sih ya, Bapak? pelintir. Mau dijawab nggak Pak? Ya percuma Pak. Nggak mau dijawab nggak? Gak usah debat. Kok nggak usah Yang debat? pasti- Berarti Bapak nggak tahu Yang kalau di pasti dalam bahwa ini kita nggak nggak ada. sama. Percuma Pak, Bapak kasih Oke. keluar semua itu ilmu-ilmu itu. Oke, Justru sekarang kalau Bapak nggak tahu, semakin belajar Bapak disesatkan oleh semua itu Pak. Bapak punya ini nggak? Bapak diajar. Sekarang saya Bapak tanya. punya ini nggak? Bapak belajar ini kuasa siapa yang sahabat? Kuasa akal pikiran Pak. Oh, berarti bukan dari Tuhan. bukan. Oh, pantasan. Karena di sini Beda ada kita. palsu Pak. Beda. Kalau ayat palsu dari Tuhan bukan Pak? Saya yang ajarkan Roh Kalau Kudus. ayat palsu dari Tuhan bukan Pak? Kalau Bro Don Kalau ayat palsu dari Tuhan bukan Pak? Diajarkan oleh pikiran sendiri ya. Kalau ayat palsu dari Tuhan bukan Pak? Nggak bisa, kita nggak boleh pakai logika. Kalau Pak. ayat palsu Sudahlah, itu sudah. dari Tuhan bukan Pak? Bapak yang bilang, bukan firman. Bapak Kalau yang ayat bilang. palsu itu dari Tuhan bukan Pak? Sudahlah, itu Bapak yang bilang. Tadi kan Bapak bilang di Wahyu tidak Sudah. boleh menambahkan, tidak boleh mengurangi. Betul Sudah nggak, Pak. Betul nggak Pak? Bapak sendiri, Sekarang ini ada yang menambahkan nih Bapak Pak. sendiri sudah tidak mengakui. Kalau ayat tidak Ya, asli sudah. itu dari Tuhan bukan Pak? Sudahlah, Dari percuma. Tuhan bukan Pak? Pertanyaan-pertanyaan Bapak ini Nggak bisa semua jawab Pak ya? Lari-lari Nggak Pak. bisa jawab Bapak. Saudaraku, Tadi Bapak di Wahyu bilang tidak boleh ditambahi, ini- tidak boleh dikurangi. kita pulang Cibitung jauh nih. Silakan Pak, silakan. Ya, oke. Silakan. Hati-hati Pak di jalan Pak. Nanti lain kali. Bapak lain kali kalau datang sini bawa referensi Pak. Enggak. Jangan bawa cuman handphone aja. Kita keselamatan dulu. Oke, keselamatan. Kan kita Nih, bahasannya di situ. Jangan saya mau keselamatan dari Yesus Pak, bukan dari Paulus. firman. Berarti Nih buat Bapak nih, buat berarti Bapak. berarti Bapak tidak akui ini firman Allah. Tidak semuanya. Sudah. Sudah. Ya sudah. Ya kalau sudah. Itu cukup. Cukup nih Bapak-bapak ini. Berarti Tidak semuanya. Sudah, Karena begini. ada ayat tidak asli Pak Nah, di sini. begini saudaraku, kan tadi juga saya sudah tanya. Nah. Pak Dondi dapat kuasa belajarin dari mana? Dari pikiran Iya, sendiri. dari Ya akal sudah. pikiran, Kalau dari pengetahuan. saya itu dari diajarkan oleh Roh Kudus. Oke, Roh Kudus Jadi namanya beda. siapa Pak? Sudahlah, enggak Loh, usah. kok sudahlah? Sudahlah. Itu pertanyaan konyol. Itu pertanyaan orang bodoh. Kalau Bapak memang diurapi Roh Kudus, saya Nanti. tanya namanya siapa Pak Roh Kudus Pak? Nanti belajar. Nanti di mana? Pengetahuan kebenaran. Belajarnya di mana? Selamat dulu. Ya udah. Sekarang namanya Roh Kudus siapa? Baru saya mau Sudahlah. semangat. Kalau Bapak bisa jawab, saya nanti ikut Pak. Itu pikiran bodoh Bapak. Loh, kok ya kalau bodoh Nah, tolong iya. dijawab Pak. Loh, Tolong dijawab. nggak bisa. Oke, saya bodoh. Saya bodoh. Saya harus menjawab dulu dari kebenaran firman. Oke, Injil. anggap aja saya keselamatan. bodoh. Sekarang Bapak Konteks. kasih tahu saya Sudahlah. siapa nama Roh Kudus. Sudahlah. Loh, kok sudahlah? Itu pertanyaan konyol namanya. Loh kok konyol? Itu Alkitab bilang persoalan yang dicari-cari. Sekarang gini. Udah, Enggak, sudahlah. enggak, Pak. Udah, itu Sekarang soal gini. yang dicari-cari. Yesus menyebut Tuhannya Tidak Bapa. ada gunanya. Siapa Tuhannya Yesus, Pak? Percuma. Tuhannya Yesus siapa, Pak? Tuhannya Yesus siapa? Sudah, ini sudah jam kita mau. Enggak, Tuhannya Yesus siapa, Pak? Udahlah. Oh iya sudah. Bapak ini sendirilah. Iya, iya, Percuma. iya, iya. Bapak sendiri belum selamat. ya? Silakan, silakan, Pak, Sudahlah. silakan. Oke, saya kira cukup ya. Ya, silakan Pak, silakan. Pak. Ah. Terima kasih waktunya sudah datang sini, Pak. Iya. Ya, nanti lain kali kita belajar lagi. Ya, kita tetap hubungan silaturahmi Siap. tetap jalan. Siap, Pak. Ah, begitu. Siap. Iya. Jadi gimana ya? Saya apa namanya? Saya panggil Bapak ini pendeta apa jadi ini? Enggak, saya panggil nama aja juga, Mas. Oke. Nggak Saya usah. pikir namanya jadi pendeta. Enggak. Sudahlah gitu. Dah, udahlah, jangan begitu. Kita toh nanti kita temukan cari-cari kita menemukan titik. Silakan kalau Bapak mau bawa pulang, tolong mic-nya pulangin. Dan bukan ini Oh, buat nggak usah. Bapak. Ya, gimana sih? Saya udah tahu semua Pak ini, Itu Pak. berkat itu. Ya? Nah, iya. Oke ya. Tolong mic-nya dipulangin, Pak. Oh iya. Oh iya. Lama-lama. Mahal itu, Pak. Oke, makasih ya. Sama-sama. Bang Doni. Ya, saya sambil Pak ya. Ya. Siap. Ya. Terima kasih buat yang nonton. Iya. Tadi kita sudah diskusi ya. Iya, seru. Jadi ini Pak Kris datang Iya. jauh-jauh dari Cibitung. Iya, Cibitung, Ya. Nanti lain kali silakan datang lagi, Pak. Iya, Ya. boleh. Silakan bawa Bible-Bible yang lain. Jual. Ya, ya. Jangan cuma bawa handphone, Pak, ke sini, Pak. Hati-hati di jalan, Pak ya. Oke, makasih. Ya, ya, Pak. Maaf ini. Sama-sama.